Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Salafuddin. Kali ini kita akan mempelajari bab kinematika gerak. Untuk part 1 ini saya akan menjelaskan gerak lurus ya, karena nanti ada yang namanya gerak vertikal, gerak parabola, gerak melingkar dan lain-lain. Nah, kita mulai dari gerak lurus. Di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan di video ini. Pertama adalah definisi dari besaran-besaran di gerak lurus ya. Jadi kita harus paham dulu definisi besaran-besarannya sebelum nanti masuk ke persamaan-persamaan atau rumus-rumusnya. Nah, baru yang kedua kita akan mempelajari di persamaan gerak lurus. Nah, yang ketiga akan kita pelajari juga metode grafik ya, karena nanti di soal UN atau SBMPTN ini nanti akan sangat berguna. Lanjut saja, kita langsung dari poin pertama, yaitu definisi besaran gerak lurus. Besaran yang pertama yang akan kita pahami adalah posisi. Posisi itu apa? Posisi itu adalah kedudukan suatu titik atau benda terhadap titik acuan. Jadi posisi itu harus ada titik acuannya. Contohnya ya, ada Andi dan Budi bersebelahan, jaraknya 2 meter. Di mana posisi Budi? Budi posisinya adalah 2 meter di kanan Andi. Ya. Nah, misalnya ada benda lagi di atas Andi ini, jaraknya 10 meter. Nah, di mana posisi benda ini? Posisinya 10 meter di atas Andi. Itu ya, itu namanya posisi. Jadi ada arahnya. Makanya di sini posisi termasuk besaran vektor. Ini simbolnya posisi bisa R atau X. Kalau di koordinat kartesius ya ada X, berarti posisi X, posisi Y. Nah, tapi nanti di video ini saya tulis S saja ya, biar simple aja. S biasanya di soal-soal S. Nah, lanjut. Ada jarak dan perpindahan. Nah, bedanya apa? Ini kadang kita masih bingung. Jarak dan perpindahan. Jarak itu panjang lintasan yang ditempuh benda. Kalau perpindahan adalah selisih dari posisi akhir sampai posisi awal. Jadi posisi akhir dikurangi posisi awal. Kalau jarak itu skalar, jadi nggak ada arah. Dan kalau perpindahan ada arahnya. Contoh nih, saya sudah gambar suatu benda bergerak dari titik A menuju titik B. Nah, ini lintasannya, yang garis hijau ini lintasannya ya. Berapa jaraknya? Nah, jarak yang ditempuh misalkan kita hitung garis ini panjangnya 30 meter. Nah, berarti jaraknya 30 meter ya. Di sini jaraknya jaraknya 30 meter. Berapa perpindahannya? Perpindahannya kita hanya lihat posisi awal dan akhirnya saja. Jadi posisi awal di sini, akhirnya di sini. Nah, misalkan jaraknya ini 10 meter dari sini. Nah, berarti perpindahannya dari A ke B adalah 10 meter. Perpindahan vektor ya. 10 meter ke kanan ya. Ada arahnya. Nanti kalau di koordinat kartesius kan ke arah X atau arah Y dan lain-lain, positif atau negatif. Nah, ini contoh lagi, benda bergerak melingkar dari titik ini menuju titik ini lagi. Berapa jarak yang ditempuh? Nah, jarak yang ditempuh berarti lintasan lingkaran ini keliling lingkaran, berarti 2pi kali jari-jari. Tapi kalau ditanya perpindahannya berapa? Perpindahannya karena dia dari titik sini kembali ke titik sini lagi, berarti posisi awal dan akhirnya kan sama, perpindahannya 0. Itu bedanya jarak dan perpindahan. Lanjut. Nah, ini ada kelajuan dan percepatan. Kelajuan, kecepatan dan percepatan. Kelajuan rata-rata. Nah, karena benda itu bergeraknya kan kelajuannya berubah-ubah. Nah, jadi yang kita cari adalah rata-ratanya. Kelajuan rata-rata adalah jarak suatu benda dibagi selang waktu. Jarak yang ditempuh dibagi selang waktu. Simbolnya delta ya, perubahan jarak dibagi perubahan waktu, delta T. Kelajuan ini skalar, jadi hanya besarnya saja, tidak ada arahnya. Kemudian kecepatan rata-rata. Kalau kelajuan tadi diambil dari jarak, kalau kecepatan kita lihat dari perpindahannya. Ya, tadi kan kita sudah belajar jarak dan perpindahan. Jadi kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi selang waktu. Delta S bagi delta T. Ini vektor ya, karena dari perpindahan. Perpindahan tadi kan vektor. Kemudian ada percepatan rata-rata. Nah, kalau percepatan itu adalah perubahan dari kecepatan per selang waktu. Perubahan dari kecepatan per selang waktu. Delta V
per delta T. Ini percepatan juga vektor karena dari kecepatan. Nah, nanti sebenarnya ada lagi kelajuan sesaat, kecepatan sesaat dan percepatan sesaat, tapi nanti mungkin kita akan bahas di video yang lain yang akan datang ya. Karena di sini kita butuh pemahaman tentang matematika, yaitu diferensial atau turunan ya. Karena di sini kelajuan sesaat itu adalah kelajuan pada saat itu, ya. Misalkan pada detik ke 3 atau detik ke 1. Nah, itu dihitungnya pakai turunan ds dt. Jadi kalau di sini delta itu perubahan yang besar, kalau d itu perubahan yang kecil. Nah, ini kita harus pakai turunan. Nah, nanti kita pelajari di video yang akan datang. Kecepatan saat sama Vt ds dt, cuman di sini vektor ya. Kecepatan kalau kelajuan skalar. Percepatan sama, percepatan itu turunan dari kecepatan dv dt. Lanjut ya. Nah, itu adalah besaran-besaran di gerak lurus. Kita akan masuk ke persamaan gerak lurus. Persamaan gerak lurus ini sebenarnya diturunkan dari definisi-definisi yang tadi. Misal ini delta V ya. Delta V ini adalah A kali delta T ya. Delta V adalah A kali delta T ya. Kalau kita turunkan, kita lanjutkan, delta V itu V akhir dikurangi V awal. A kali T. Nah, makanya di sini V akhir adalah V0 plus A kali T. Nah, ini satu persamaan gerak. Nah, nanti bisa dicatat, ya, kita kotakin ya. Biasanya kan yang penting kita kotakin. V itu V0 plus A kali T. Ini persamaan satu gerak lurus ya. Lanjut. Ada delta S sama dengan V rata-rata kali T. Nih. Delta S adalah V rata-rata kali T ya. Delta T itu biasanya kita tuliskan T saja karena T awalnya biasanya 0. T gitu ya. Jadi kita turunkan di sini. Delta S adalah S akhir dikurangi S mula-mula atau posisi akhir kurangi posisi mula-mula. Kecepatan rata-rata. Rata-rata itu kan kalau kita meratakan rata-rata sesuatu berarti V akhir ditambah V mula-mula dibagi 2 ya. Rata-rata kan seperti itu ya. Dikalikan T. Ya. Nah, ini kita tulis lagi. S0. Nah, V kita ambil dari persamaan yang pertama. V itu V0 plus AT. Kita tuliskan di sini. V itu V0 plus AT plus V dibagi 2 dikali T. Oke. Jadi S min S0 sama dengan, atau kita bisa langsung tuliskan di sini S0 nya pindah ke sini, S0 ditambah, nah ini V0 ditambah, oh ini maaf V0 ini ya, ini tadi V0, ini V0, ini ya V0 ya, V0 ditambah V0, 2 V0 dibagi 2 ya, V0 ya, 2 V0 dibagi 2 V0 dikalikan T, V0 kali T ya V0 T, V0 T ditambah AT kali T, AT kuadrat dibagi 2, AT kuadrat per 2 atau setengah AT kuadrat. Nah, ini persamaan gerak kedua, persamaan gerak lurus ya. Kita kotakin lagi, ini penting. Nah, oke. Nah, jadi sebenarnya yang wajib kalau mau dihafalkan ini cukup 2 ini saja cukup. V sama dengan V0 plus AT, sama S sama dengan S0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Nanti tergantung soalnya, misalkan kok di situ geraknya beraturan tidak ada percepatan, berarti di sini A-nya nanti 0. Nah, ini percepatan. Percepatan kalau nggak ada percepatan ya berarti posisi ini nanti 0. Dan nanti lebih jelasnya ke contoh soal saja.
Nah, sebenarnya dua ini cukup, tapi kalau dari dua persamaan ini sebenarnya bisa diturunkan satu persamaan lagi. Nanti bisa kalian coba ya. Kalau dari sini kan kita bisa turunkan nih. Apa ini? T sama dengan V min V0 per A ya. Nah, dari sini dimasukkan ke sini. Jadi di sini T-nya kita ganti. T-nya tadi diganti V min V0 per A. Nanti akan ketemu satu persamaan lagi. Nanti kalian bisa coba. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali delta S. Nah, ini kalian bisa coba ya. Jadi PR nanti kalian coba turunkan persamaannya. Jadi yang wajib kalian pelajari dua ini aja, V sama dengan V0 plus AT, yang kedua S sama dengan S0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Ini kalau di buku ditulisnya GLBB ya. Gerak lurus berubah beraturan. Tapi kalau di sini A-nya 0, kalau A-nya 0 ini kita sebut GLB. Simple sebenarnya seperti itu. Kalau nggak ada percepatan berarti GLB. Kalau ada percepatan berarti GLBB. Oke, nah kita lanjut. Nah, ini tadi kita sudah sampai ke persamaan gerak lurus ya, ini aja. Nah, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan metode grafik. Ya. Grafik. Nah, kita harus paham dulu basicnya. Grafik itu seperti ini. Konsep dasarnya grafik itu gini, kalau ada grafik ya, misalkan di sini grafik A, di sini B, ini nanti berlaku untuk semua jenis grafik, tidak hanya di kecepatan. Nanti ini kalian pelajari ya. Terus ada grafiknya seperti ini kurvanya. Nah, jika nanti kalian nemu persamaan kok A dikali B, nah kalau perkalian ini artinya luas ya. Kalau kalian ketemu A kali B, nah berarti ini luas di bawah grafik ini. Nah, ini luasnya. Nah, nanti kalau kalian ketemunya kok pembagian A dibagi B, nah ini namanya gradien. Gradien itu apa? Gradien itu gampangnya tingginya dibagi mendatarnya, delta Y, kok dibagi delta X-nya. Nah, ini tadi ya delta Y-nya ini, delta Y, ini delta X-nya ya. Jadi yang dimaksud gradien ini ya berarti tingginya dibagi mendatarnya. Nah, ini kalau kita terapkan di grafik gerak ya, saya contohkan ada grafik gerak yang sumbu Y ini V, sumbu X-nya T. Grafiknya misalkan seperti ini. Nah, kan dari sini kan kita tahu ya, S itu ya ini, S itu V kali T. S itu V kali T. Nah, ternyata ini perkalian ya. Kalau perkalian artinya luas. Jadi kalau ada grafik VT kok ditanya S-nya atau jaraknya, berarti ini luasnya. Kalau ditanya A, nih kalau dari sini A itu V per T. A itu V per T, berarti ini gradien atau tingginya. Nih, tingginya di sini berarti delta V, mendatarnya delta T. Delta V, delta T. Nah, itu nanti untuk lebih jelasnya kita coba di contoh soalnya. Oke, lanjut ke contoh soal ya. Nah, ini soal pertama. Saya ambil dari ruangguru.com ya. Mobil A dan B bergerak saling menjauh dari T 0 detik
dengan kecepatan konstan berturut-turut sebesar 20 meter dan 30 meter per detik. Pada saat T titik-titik keduanya terpisah sejauh 1200 meter dan jarak tempuh mobil A pada saat itu adalah titik-titik. Jadi yang ditanyakan ada dua ya. Di sini yang ditanyakan pertama adalah pada waktu berapa keduanya terpisah sejauh 1200 meter. Pertanyaan kedua adalah jarak tempuh mobil A pada saat itu berapa. Nah, ini ya. Nah, untuk mengerjakannya kita gambar dulu saja. Kita gambar, jadi misalkan ini ada mobil A ya. Ini mobil A, yang satunya mobil B. Oke, yang satu ini saling menjauh, berarti anggap saja yang A ke kiri 20 meter per detik, yang B ke kanan 30 meter per detik. Kemudian nanti mereka misalkan yang A sampai sini, yang A sampai sini, yang B sampai sini. Nah, ini mereka terpisah sejauh berapa? Mereka terpisah sejauh 1200 meter. Nah, pertanyaannya, waktu terpisah 1200 meter itu waktunya berapa dan jarak yang ditempuh A itu berapa? Nah, kita coba pakai persamaan gerak ya, tadi yang kita pelajari GLB dan GLBB. Di sini kita lihat bahwa jarak, ini ada kata jarak, berarti jarak itu hubungannya dengan kelajuan ya. Kelajuan. Jadi saya tulis di sini yang diketahui adalah VA itu kelajuan A. Jadi kalau kelajuan itu kan kita nggak usah lihat arahnya ya, pokoknya besarnya saja. VA itu 20 meter per detik ya. Ini VA 20 meter per detik. VB 30 meter per detik. Nah, kita ingat kembali S sama dengan S0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat ya ini. Tapi di sini kan tidak ada percepatan. Jadi A-nya 0. Nilai ini 0. Kemudian V0 kali T. V-nya kan konstan ya. Jadi kita bisa tulis saja V. Nah, jadi kita bisa tulis lagi S itu sama dengan S0-nya, jarak mula-mulanya kita anggap saja 0 ya. Jadi sini V kali T. Nah, ini yang kita namakan GLB karena tidak ada percepatan. Tadi kita lihat di sini jarak yang ditempuh kedua mobil ini 1200 meter. Jadi ini jarak yang ditempuh A, SA, ini jarak yang ditempuh BS, B. Kedua SA dan SB ini totalnya 1200. Nah, kita bisa tulis SA ditambah SB 1200. SA ya berarti VA dikali T, TA, SB ya berarti apa? VB dikali T, TB sama dengan 1200. Karena waktunya kan sama ya, A dan B itu waktunya sama ya. Kita tulis TA dan TB itu T ya. Jadi VA-nya 20 kali T ditambah 30 kali T sama dengan 1200. Ini 50 T sama dengan 1200, ketemu T 1200 dibagi 50. T sama dengan 24 detiknya. Nah, ini untuk yang pertama. Jadi jawabannya kalau enggak D, E ya. Kita cari pertanyaan yang kedua adalah jarak tempuh mobil A atau SA. Ya, kita tulis saja SA sama dengan VA dikali T. VA-nya 20, T-nya kan tadi ketemu 24. 480 meter. Nah, jawabannya apa? Jawabannya berarti yang ini. Yang D. Oke.
Kita lanjut pertanyaan kedua. Ini saya ambil dari lakonfisika.net ya. Kelinci dan kura-kura sedang melakukan balapan pada lintasan lurus sepanjang 1 km. Sepanjang 1 km. Kura-kura merayap dengan kecepatan konstan 0,2 meter per sekon untuk menuju garis finish. Sedangkan kelinci berlari kencang dengan kecepatan konstan juga 8 meter per detik menuju garis finish. Dan setelah berlari sejauh 0,8 meter ini, setelah berlari sejauh 0,8 meter dia berhenti. Nah, di sini kelincinya berhenti ya setelah menempuh 0,8 km untuk mengejek kura-kura yang sangat lambat. Kelinci menunggu beberapa waktu untuk membiarkan kura-kura menyalip dirinya. Setelah beberapa waktu, kelinci berlari kembali menuju garis finish dengan kecepatan konstan 8 meter per sekon. Jadi nanti dia melanjutkan perjalanannya lagi dengan kecepatan yang sama ya. Tadi ini 8, ini juga 8. Pada akhirnya kura-kura dan kelinci mencapai garis finish secara bersamaan. Nah, ini kalau kita lihat soalnya gini, ini sudah pusing ya busnya. Tapi kita coba. Tadi kan ada persamaan gerak, kita coba langsung pakai grafik ya. Kalau pakai grafik nanti akan kelihatan. Ini pertanyaan yang pertama adalah berapa jarak kura-kura dengan garis finish saat kelinci mulai berlari lagi. Nah, tadi kan kelincinya berhenti. Nah, saat berlari lagi itu kura-kuranya itu jaraknya berapa dari garis finish. Nah, terus yang B, berapa lama kelinci berhenti sebelum berlari kembali. Jadi kan tadi berhenti ya. Nah, berhentinya itu berapa lama? Tuh. Kita coba saja langsung kita gambarkan grafiknya. Ya. Ini ada grafik. Ya. Ini grafik V, meter per detik, kita pakai meter saja ya. Dan T ini dalam detik. Si kelinci, kura-kura, ini kura-kura kan bergeraknya lambat, yang ini kelinci. Yang kura-kura kecepatannya tadi berapa? 30 ya. Berapa tadi? Kura-kura itu 0,2 meter per detik. 0,2 kalau saya tuliskan 1/5 ya, ini 1/5. Yang kelincinya 8 meter per detik. Kalau kita lihat di sini, si kelinci kan gerak nih, kecepatannya konstan 8. Terus tiba-tiba dia berhenti. Nah, katakanlah di sini, ini T lah, kita nggak tahu berapa. Dan saat berhenti itu, tapi si kura-kura tetap jalan. Nah, si kura-kura tetap jalan. Di sini nanti jalan dengan kecepatan konstan 1/5 meter per detik. Jalan sampai garis finish. Di sini dikatakan dia berhenti itu setelah menempuh berapa? Setelah menempuh 0,8 km. Jadi kita tahu ini jarak saat dia berhenti. Nah, ini dia berhenti di sini ya. Berhenti. Ini yang ditempuh adalah 800 meter. Nah, ini jadi kita tahu T di sini tadi. Ini T ini luasnya 800, tingginya 8. Berarti garis mendatarnya ini adalah 100 ya. Garis mendatarnya ini 100 kali 8 800. Terus kelinci melanjutkan perjalanan. Kelinci melanjutkan perjalanan sampai dia berada di garis finish. Nah, sampai sini kita nggak tahu waktunya berapa, kita sebut saja T ini T1, ini T2. Yang jelas karena total perjalanannya adalah 1000, ini di sini dikatakan 1 km ya. Ini 1 km artinya 1000. Jadi sisanya di sini adalah yang biru yang ini, sisanya 200 meter. Jadi kita bisa tahu 200 ini ya. Ini luasnya 200, tingginya 8. Berarti mendatanya ya 200 dibagi 8 atau 200 berada
dibagi 8 itu 25. Jadi ini dari sini ke sini 25 detik. Nah, tapi yang ditanyakan bukan itu. Yang ditanyakan adalah berapa jarak kura-kura dengan garis finish saat kelinci mulai berlari lagi. Jadi yang ditanyakan ini. Nah, ini yang ditanyakan. Luasnya ini. Ya, saat ini kan mulai berlari lagi di sini. Jarak kura-kuranya berapa dari garis finish? Nah, alas kali tinggi. Alasnya 25, tingginya. Ini yang nomor 1 ya. Nomor 1 berarti tinggal luas. Luas hijau yang ditanyakan tuh luas hijau. 25 dikali tingginya 1/5 ketemu 5 meter. Nah, simpel kan? Pakai grafik. Nah, coba nomor 2. Berapa lama kelinci berhenti sebelum berlari kembali? Yang ditanyakan ini. Nah, dia berhenti berapa detik? Berarti kita harus tahu T1. Caranya gimana? Ya, kita harus, yang ini kan sudah tahu ini. Ini dari T1 ke 2 25 detik. Berarti kalau kita tahu T2-nya, kita bisa tahu T1. Oke. Kita lihat di sini. Total yang ditempuh itu tadi kan total lintasannya berapa? 1000 ya. Total lintasannya itu 1000. Nah. Jadi ini panjang kali lebarnya 1000. Ini yang saya tuliskan di sini nih. Luas totalnya itu, totalnya kan 1000. Berarti T2 dikali 1/5 harus 1000. T2-nya langsung ketemu 5000. Ya sudah, karena di sini 5000 artinya T1-nya mundur 25 detik. T1-nya 4975. Jadi jawabannya yang soal nomor 2, delta T yang berhenti ini ya. Ini delta T-nya berapa? Yang berhenti, delta T berhenti. Itu selisihnya dari T1 min 100, 4975 dikurangi 100, 4875 detik. Nah, berhentinya selama 4875 detik. Oke, nah itu jawabannya dari soal ini. Cukup sekian saja untuk contoh soalnya. Nanti untuk yang lain bisa dicoba dulu menggunakan tadi persamaan gerak dan metode grafiknya. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan di video-video selanjutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.